Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam program Renungan Pagi. Saya berharap bahwa hari ini Tuhan boleh memberikan kepada kita anugerahnya untuk dapat menjalani hidup kita di hari yang baru ini. Puji Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari kita awali renungan firman Tuhan pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu untuk kekal buat selama-lamanya atas kemurahan dan kasih sayang Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami kembali dapat menikmati anugerah Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah memasuki hari yang baru, kami juga dapat sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Kau ajarkan buat kami. Olehnya pagi ini kami merindu bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan, agar supaya dalam kami menjalani kehidupan kami di hari ini, biarlah kekuatan firman dan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menolong dan memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sebagai umat-umat Tuhan yang melakukan segenap firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Perikop dari kebenaran firman Tuhan ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat yang ke-9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat firman Tuhan ini saya ingin menggarisbawahi pada ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin
mengetengahkan satu tema kecil untuk renungan kita di pagi hari ini, yaitu kesabaran adalah kunci kesuksesan. Menjadi orang sabar, banyak orang berkata, bisa enggak sih? Saudara, mungkin bagi orang yang hidupnya di luar firman, mereka akan berkata itu sesuatu yang sulit. Saudara, harus kita akui bahwa kesabaran itu adalah satu karakter, ya, yang dapat menunjang kesuksesan hidup kita. Saudara-saudara, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kesabaran itu tidak mudah untuk kita miliki. Bagi kita orang-orang percaya, saudara, memiliki kesabaran itu sesungguhnya adalah suatu hal yang wajib, ya. Mengapa? Karena kesabaran itu adalah salah satu bagian dari buah roh yang dituliskan di dalam Galatia pasal yang kelima. Nah, saudara-saudara, kesabaran itu, saudara, adalah sebuah kekuatan, ya. Bahkan di Amsal pasal 16 di sana menuliskan bahwa kekuatannya melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar, kekuatannya melebihi seorang pahlawan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kesabaran ini ibarat tanaman, perlu dirawat, perlu, ya, dipupuk, perlu dijaga, dipelihara dengan baik, perlu diperhatikan supaya kesabaran ini betul-betul menjadi tumbuh, ya, subur dalam kehidupan kita. Dan saudara, tentu kita berharap pada waktunya kesabaran ini akan menghasilkan buah, ya. Saudara-saudara, itu sebabnya kita sebagai umat-umat Tuhan tentu kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena firman Tuhan boleh mengajar kehidupan kita. Saudara-saudara, tanpa kesabaran, ya, sulit untuk kita bisa meraih kesuksesan. Saya sudah katakan tadi, ya, bahwa kesabaran itu, saudara-saudara, adalah sebuah kekuatan, ya, yang bisa menolong kita untuk mencapai suatu kesuksesan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kesabaran itu juga bukanlah hal yang mudah untuk kita bisa miliki dalam hidup kita, karena saudara, kesabaran itu membutuhkan proses, ya, agar bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kesabaran itu berarti kunci suatu keberhasilan, kunci suatu kesuksesan. Coba saudara bisa bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan di mana saudara berada, ya. Saudara, kalau kita bertanya tentang kesabaran ini kepada mereka, maka pasti mereka akan memberikan jawaban bahwa kesabaran itu adalah satu hal yang dapat
membawa mereka menuju suatu kesuksesan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita perlu belajar ya untuk hidup dalam kesabaran. Saudara, orang yang sabar itu adalah seorang yang punya visi jauh ke depan. Ya. Orang yang sabar itu, saudara, adalah seseorang yang punya pandangan yang jauh ke depan. Ya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk bersabar dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran dapat menolong kita dari hal-hal yang bisa merugikan hidup kita. Ya, saudara, ini penting sekali dalam kita menjalani kehidupan kita. Baik saudara yang bekerja di pemerintahan, saudara yang bekerja di perusahaan, saudara yang membangun usaha saudara sendiri, ya, baik usaha-usaha kecil-kecilan, usaha-usaha yang mungkin berskala besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran itu akan menolong hidup kita supaya ya kita tidak sampai mengalami hal-hal yang dapat merugikan hidup kita. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudara, kesabaran dapat menolong agar kita tetap kuat. Kesabaran dapat menolong kita agar kita tetap dapat menghadapi segala masalah, segala persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, dalam pemberitaan Injil, Paulus harus banyak mengalami ujian. Di dalam misi-misi pelayanannya, Paulus mengalami begitu banyak penderitaan. Tetapi saudara, Paulus sabar. Saudara, dia menuliskan hal itu dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dia katakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi saudara-saudara, kesabaran itu penting dalam hidup kita. Apalagi kalau kita merindukan dalam hidup ini adanya suatu kesuksesan. Saudara, maka kita harus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Tantangan memang banyak, persoalan memang banyak, tapi jangan pernah takut, saudara. Karena ketika kita sabar, maka Tuhan akan menjadikan persoalan-persoalan itu untuk membuat pribadi kita semakin cakap di dalam Tuhan. Ada cara Tuhan untuk bisa menolong dan memberkati kehidupan kita. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali menjalani aktivitas kita di hari baru. Saudara, mari minta Tuhan untuk menolong hidup kita. Ya.
Mari kita berdoa, minta kepada Tuhan agar Tuhan memberi kemampuan dalam hidup kita. Saya tahu bahwa kesabaran ini bukanlah hal yang mudah. Ini ada proses waktu yang harus kita jalani dalam hidup kita, saudara. Tetapi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab Allah kita akan pasti memperhatikan hidup kita. Saudara-saudara, mari kita belajar lewat firman Tuhan ini, menangkap pesan Tuhan ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar hidup sabar di hadapan Tuhan. Ketika mungkin dalam tempat kerja kita harus menghadapi tekanan-tekanan, baik dari rekan-rekan kita, mungkin dari unsur pimpinan kita. Saudara, tidak perlu takut, sabar saja. Yusuf, dia juga bersabar, kendati pun menjalani proses panjang, ya. Tapi pada akhirnya Tuhan angkat dia untuk menjadi seorang pejabat yang berpengaruh luar biasa. Saudara, demikian juga dengan hidup kita sekarang. Menghadapi tantangan-tantangan yang kita jalani, mari kita tetap memandang kepada Tuhan, sabar. Karena dengan kesabaran itu Tuhan akan menunjukkan kepada kita hal yang baik, hal yang terindah yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita, saudara. Dan itu akan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sukses, berhasil dalam menjalani kehidupan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua boleh semakin sadar bahwa sesungguhnya kesabaran itu penting untuk hidup kita. Tuhan mengajarkan kita supaya kita sabar, karena sesungguhnya ada janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua boleh diberkati. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah menolong kami, sekalipun dalam waktu yang singkat kami boleh belajar untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, sehingga dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Menghadapi apapun, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kami. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-umat-Mu, mereka yang akan bekerja, menjalani semua aktivitas mereka. Kiranya Tuhan boleh tolong dan campur tangan. Dan kami percaya dalam semua ini nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.